warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Roy Amrullah Haritonga, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi Linux. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah dan konsep dasar Linux. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana munculnya Linux, apa itu kernel Linux, siapa penciptanya, perbedaan free software dan open source, jenis-jenis lisensi open source, serta alasan mengapa Linux memiliki banyak distribusi atau distro. Nah, yang pertama adalah latar belakang munculnya Linux. Pada awal tahun 1990-an, sistem operasi yang banyak digunakan adalah Unix. Namun, Unix memiliki harga yang sangat mahal dan kode sumbernya tidak sepenuhnya terbuka. Akibatnya, mahasiswa, peneliti maupun programmer tidak bebas mempelajari atau mengembangkan sistem operasi tersebut. Karena itulah muncul kebutuhan akan sistem operasi yang bebas digunakan, dapat dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan secara gratis. Dari kebutuhan inilah Linux akhirnya lahir. Adapun sejarah Linux. Linux pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 ketika beliau masih menjadi mahasiswa Universitas Helsinki di Finlandia. Awalnya Linux hanyalah proyek kecil untuk membuat kernel yang lebih baik daripada sistem operasi Minix. Namun, kemudian pada tahun 1992 Linux menggunakan lisensi GNU GPL sehingga siapa saja dapat membantu mengembangkan Linux. Sejak saat itu ribuan programmer di seluruh dunia ikut berkontribusi sehingga Linux berkembang sangat pesat hingga sekarang. Dan siapa sih tokoh pembuat Linux? Tokoh utama dalam Linux adalah Linus Torvalds. Beliau lahir di Finlandia pada tahun 1969. Saat masih kuliah, beliau membuat kernel Linux sebagai proyek pribadi. Selain Linux, Linus juga menciptakan Git yang saat ini menjadi sistem version control paling banyak digunakan oleh programmer di dunia. Sampai sekarang, Linus masih menjadi pemimpin utama dalam pengembangan kernel Linux. Dan apa sih Linux itu? Linux merupakan sistem operasi berbasis Unix yang bersifat open source. Artinya, siapa saja dapat melihat kode programnya dan mengembangkannya. Linux bukan hanya digunakan pada komputer pribadi, tetapi juga digunakan pada server, cloud computing, superkomputer, perangkat IoT, bahkan Android juga bisa menggunakan kernel Linux. Dan apa sih kernel Linux itu? Kernel merupakan bagian penting dari Linux. Kernel bertugas menjadi penghubung antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Semua proses seperti penggunaan RAM, CPU, hard disk, keyboard, mouse, hingga printer diatur oleh kernel. Tanpa kernel, sistem operasi tidak dapat berjalan. Dan free software versus open source. Walaupun sering dianggap sama, sebenarnya free software dan open source memiliki perbedaan. Free software lebih menekankan kebebasan pengguna dalam mempelajari, mengubah, dan membagikan software. Sedangkan open source lebih menekankan manfaat kolaborasi agar software berkembang lebih cepat dan berkualitas. Namun, keduanya sama-sama menyediakan kode sumber yang dapat dipelajari. Dan siapa sih tokoh free software dan open source ini? Jadi, tokoh utama free software adalah Richard Stallman yang mendirikan GNU Project dan Free Software Foundation. Sedangkan pada open source terdapat Eric Raymond yang memperkenalkan konsep pengembangan secara terbuka melalui bukunya The Cathedral and the Bazaar. Selain itu, ada Bruce Perens yang membantu menyusun definisi resmi open source. Lisensi open source. Software open source memiliki berbagai jenis lisensi. Lisensi menentukan bagaimana software boleh digunakan, dimodifikasi maupun didistribusikan. Misalnya, GPL mewajibkan hasil modifikasi tetap bersifat open source. Sedangkan MIT license merupakan lisensi yang paling sederhana dan fleksibel. Nah, mengapa Linux memiliki banyak distro? Nah, karena Linux bersifat open source, siapapun dapat membuat distribusi Linux sendiri. Setiap distro memiliki tujuan yang berbeda.
Ada yang fokus pada kemudahan pengguna, keamanan, server, pendidikan, hingga penetration testing. Hal inilah yang menyebabkan jumlah distro Linux sangat banyak. Dan ada pun contoh distribusi Linux, yaitu ada beberapa distro Linux yang terkenal, antaranya lain Ubuntu yang cocok untuk pemula, Debian yang banyak digunakan pada server, Fedora untuk mengembang, dan ada juga Arch Linux sebagai pengguna yang ingin mengatur sistem secara penuh, Linux Mint yang mudah digunakan, serta Kali Linux yang terkenal dalam bidang keamanan jaringan. Ya, sebagai simpulan, Linux hadir sebagai solusi terhadap keterbatasan sistem operasi pada masanya. Linux dikembangkan secara terbuka sehingga terus berkembang hingga menjadi salah satu sistem operasi yang paling populer di dunia. Keunggulan Linux terletak pada kernel yang kuat, sifat open source, serta banyaknya pilihan distribusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.